Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mangwalah, amma ba'd. Pemirsa Sirajuna Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan saya Muhammad Abdul Hakim di kajian kitab Al-Adhkarun Nawawi. Kemarin kita sudah membahas terkait bab-bab zikir-zikir yang keutamaan zikir yang tidak berhubungan, yang tidak terkait dengan waktu. Artinya apa? Zikir-zikir yang tidak terbatas dengan waktu, tidak pada waktu pagi, tidak pada waktu sore, tidak pada waktu malam. Nah, kita meneruskan kajian itu, semoga bermanfaat dunia akhirat. Akan tapi sebelum kita memulai kajian ini, mari kita hadiah Fatihah kepada mu'alif sebagai tafaulan, tabarukan kepada beliau. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Ya ridhaka ya Allah wa syafaat rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh syafaat al-Qur'an. Barakati hadzal kitab barakati mu'allifihi rahimahullahu ta'ala, iftah alaina futuhal arifin wahdina ila siratikal mustaqim wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa bi nuril ilmika ya Allah wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi khulli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawayna fihi ay fi sahih Muslim aidan an Juwairiyah an ummul mukminin an Juwairiyah ummul mukminin radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha bukratan hina shalat subha wa hiya fi masjidiha thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatun fihi fa qala ma zilatul yawm al-halah allati faraqtuki 'alaiha qalat na'am wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marratin law zinat bima qulti mungdhul yawm lawazanat hunna. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa adada nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi wa fi riwayatin subhanallah adada khalqihi subhanallah rida nafsihi subhanallah zinata 'arsyihi subhanallah midada kalimatihi. Diriwayatkan dalam kitab Muslim dari Ummul Mukminin Juwairiyah, salah satu istri Rasulullah SAW. Ini suatu saat, suatu ketika Nabi SAW ini di rumah beliau, di rumah Ummu Juwairiyah. Terus pada waktu subuh Rasulullah SAW keluar untuk sholat subuh, sedangkan istri beliau masih dalam posisi tempat sholatnya, di masjidnya, di tempat sholatnya, sedang melaksanakan sholat. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW setelah keluar beberapa saat sampai duha. Artinya apa? Mulai subuh sampai duha. Ini Rasulullah SAW ini setelah kemudian masuk waktu duha, terus kemudian Rasul kembali lagi ke rumah istri beliau Ummu Juwairiyah, dan Rasul masih melihat posisi Ummu Juwairiyah itu masih dalam posisi ketika Rasul meninggalkan beliau. Terus kemudian Rasulullah SAW berkata kepada istrinya Ummu Juwairiyah secara mudahnya, sampeyan sanong kene wis mau kae. Ane ngono. Nggih Rasul. Terus artinya apa? Ummu Juwairiyah di situ dari mulai subuh sampai duha itu masih dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasulullah SAW laqad qultu ba'daka arba'a kalimatin salasa marratin law wazanat bima qulti mudhal yawm la wazanat hunna. Aku habis mengucapkan 4 kalimah.
4 kalimah sebanyak 3 kali, di mana 4 kalimah yang diucapkan 3 kali itu seandainya ditimbang dengan apa yang dilakukan oleh Ummu Juwairiyah mulai dari subuh sampai duha, ini masih berat apa yang diucapkan Rasulullah SAW. Berat apanya? Berat timbangannya. Apa 4 kalimah itu? 4 kalimah itu adalah subhanallah bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ini 3 kali. 3 kali. Artinya apa? Bahwa lafaz 4 kalimah ini sangat agung sekali, sangat besar sekali keutamaannya. Seperti kemarin kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan. Subhanallah walhamdulillah. Ada 2 kalimah yang ringan ketika diucapkan, akan tetapi bisa memperberat timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah, wa subhanallah wa bihamdi. Ini juga seperti itu. Hanya diucapkan 3 kali saja 4 kalimah ini. Subhanallah bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Dan dalam riwayat lain, wa fi riwayatin subhanallah adada khalqih, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsyih, subhanallah midada kalimati. Hadis itu kan banyak macam-macamnya, riwayatnya pun juga berbeda-beda. Ini apa? Ya, kalau menggunakan untuk kemudian kita amalkan, tidak apa-apa. Mau menggunakan yang redaksi yang seperti apa, tidak apa-apa. Mau yang menggunakan subhanallah bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati, itu juga tidak apa-apa. Atau subhanallah adada khalqih, subhanallah ridha nafsi, subhanallah wa zinata arsyih, subhanallah adada kalimati, itu juga tidak apa-apa. Wa ra'ayna fi kitab at-Tirmidzi walafdhuhu ala u'allimuki kalimatin taqulinaha subhanallah adada khalqih, subhanallah adada khalqih, subhanallah adada khalqih, subhanallah ridha nafsi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsyih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah midada kalimati, subhanallah midada kalimati, subhanallah midada kalimati. Nah, ini dalam riwayat lain, ya, sama dalam kitab Sahih Muslim juga, akan tapi dalam kitab At-Tirmidzi ini lafalnya adalah ala wa'allimuki kalimatin taqulinaha, bisa lebih berat timbangan amalnya daripada yang mulai subuh sampai duha. Lah terus apakah kemudian ketika setelah subuh terus sampai duha ini juga wiridnya itu lebih baik hanya 3 kali itu? Ya tidak. Karena apa? Waktu subuh itu kan waktu termasuk juga waktu yang mustajab. Corocah santri ke pesantren itu, waktu setelah subuh adalah waktu yang baik untuk menghafalkan, bukan waktu yang baik untuk tidur. Santri-santri itu kan usahakan jangan tidur setelah subuh, apapun itu. Ketika mau tidur pagi, ya paling tidak setelah terbit matahari, setelah masuk waktu duha. Jangan tidur setelah subuh. Karena apa? Tidur setelah subuh itu menyebabkan kefakiran. Kefakiran dalam bentuk apapun, bukan hanya kefakiran ilmu, fakir rezeki juga bisa. Artinya apa? Bangun tidur, apa yang kita ucapkan, zikir apa yang kita ucapkan, terus kemudian setelah itu aktivitas apa yang kita lakukan. Itu mulai dari bangun pagi. Setelah sholat subuh, wiridan, setelah wiridan membaca Al-Quran, setelah membaca Al-Quran, aktivitas apa? Artinya apa? Jangan dibuat
nganggur waktu itu sampai kemudian kita tidur lagi. Nah itu. Wa ra'ayna fi sahih Muslim aidan an Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la naqula subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim ini yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah itu sahabat yang dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa sahabat Abu Hurairah itu bersama Rasul hanya kurang lebih 3 tahun. Setelah itu Rasulullah SAW wafat. Selama kurun 3 tahun ini, riwayat-riwayat yang di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sangat banyak sekali. Karena apa? Ya karena begitu dekatnya Abu Hurairah dengan Rasul. Kemanapun Rasul pergi, di situ ada Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini ada ashabus suffah, termasuk ashabus suffah. Sahabat-sahabat Rasul yang fakir-fakir, rumah tidak punya, pekerjaan tidak punya, istri tidak punya, nah ini. Terus hidupnya di emperan-emperan masjid. Nah ini banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la naqula subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar ahabbu ilayya mimma talat alaihi syamsu. Bahwa ucapan saya anakula yakti yento mengucap sapa ingsun, artinya apa? Bahwa ketika saya mengatakan melafalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih disukai Rasulullah SAW daripada terbitnya matahari. Artinya apa? Bahwa apa-apa terkait dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah nikmat yang agung. Tetapi bacaan ini, bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, itu lebih disukai oleh Rasulullah Muhammad SAW daripada ketika ada matahari terbit dengan sinar dan kemanfaatan yang luar biasa itu. Wa ra'ayna fi sahihail Bukhari wa Muslim an Nabi Ayyub al-Ansari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra maratin kana kaman a'taqa arba'a anfusin min walad Ismail. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Ya, kalau dulu di pesantren Sarang Mbah Maimun itu setiap waktu subuh wiridannya ini 10 kali. Waktu maghrib juga 10 kali. Ini apa? Pahalanya, fadilahnya, keutamaannya ini seperti memerdekakan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail. Artinya apa? Bahwa kalimah-kalimah ini adalah kalimah-kalimah yang baik, kalimah-kalimah yang sangat-sangat baik untuk diucapkan sebagai zikir kita. Ini zikir kita. Mudah-mudah semua. Mudah-mudah semua. Oleh karena itu, marilah kita biasakan pembiasaan untuk selalu zikir kepada Allah Ta'ala. Apapun itu. Zikir. Karena apa? Dengan zikir ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi lebih enak, hati akan menjadi bahagia. Karena apa? Ya yang dicari di dunia ini kan satu, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Ketika kita jiwanya tenang, hatinya enak, apa yang akan kita lakukan? Ini pun juga bisa menjadi lebih berarti. Kok bisa? Iya. Apa yang kita lakukan sedikit banyak ada korelasinya dengan suasana hati. Kalau hati kita mungkin tidak bahagia, hati kita sedang gelap, nah apa yang akan keluar dari diri kita pun ini juga hal-hal yang kurang enak.
entah itu kurang enak dipandang oleh kita sendiri ataupun entah itu kurang enak dipandang oleh orang lain. Karena itu monggo kita selalu mengingatkan zikir, zikir, dan zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala apapun itu bentuknya, monggo. Saya kira sekian, semoga ada manfaatnya dan sebagai satu wasilah bagi kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.